Gen Z, dan CV. Nah, untuk Gen Z sendiri, sebelumnya teman-teman sini pasti udah pada tahu kan apa sih itu Gen Z. Aku di sini mau bantu ngeliatin bahwasanya Gen Z itu adalah generasi setelah generasi milenial. Sederhananya, Gen Z ini adalah mereka yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012. Dan juga Gen Z ini biasanya hidup di era digitalisasi dan contoh nyatanya itu kita sendiri semua di sini yaitu Gen Z. Nah, untuk selanjutnya mengenai CV. Nah, untuk CV sendiri sederhananya juga CV ini adalah sebuah idiom yang kepanjangannya yaitu kurikulum vitae yang isi ya, itu selebaran yang berisikan tentang data diri, riwayat pendidikan dan juga apa namanya pengalaman serta informasi penting lainnya. Nah, biasanya selebaran ini teman-teman itu ditujukan atau dikirim oleh seorang pelamar yang ingin melamar di instansi, perusahaan, dan organisasi. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, pada saat ini banyak nggak sih CV orang tuh udah pada cantik, bagus, menarik, dan bergengsi. Nah, kami seperti akademi berinisiatif untuk mewadahi teman-teman ya biar pada tahu gimana sih tips and trick membuat CV yang mampu bersaing dengan CV-CV bergengsi pada saat ini. Dan gak hanya itu teman-teman, kami di sini juga menghadirkan pemateri yang keren dan juga expert tentunya di bidangnya untuk memberikan kisi-kisi dan CV untuk kita membuat CV yang menarik dan juga keren. Pokoknya kita tuh bakal diajarin how to make a wonderful CV. Nah, sebenarnya teman-teman, untuk materi kita kali ini, beliau ini adalah seorang mahasiswi Universitas Molekuler Saleh jurusan Ilmu Komunikasi dan juga beliau ini adalah Putri Komunikasi tahun 2022. Kemudian, aneh itu beliau ini juga Inom Aceh Utara atau Duta Inom Aceh Utara tahun 2023. Dan yang perlu kita ketahui lagi teman-teman bahwasanya beliau ini adalah seorang Human Research Development ataupun HRD dari KML, Kejar Mimpi Loksmawe, sebuah komunitas besar yang ada di Loksmawe ini. Nah, oleh karena itu teman-teman, pentingnya kita menyimak dan juga segera apa namanya kepo ini apa-apa sih yang penting dan juga yang mau ditanyakan kepada beliau mumpung HRD-nya meluangkan waktu nih untuk kita semua. Nah teman-teman nggak perlu takut dan juga bingung nanti untuk bertanya kepada beliau soalnya orang ini beliau ini orangnya itu humble, keren dan juga ceriwis. Oke, daripada wasting time kita panggilkan saja langsung Kak Cut Paranazila. Halo Kak Cut, apakah Kak udah ada di Halo, Zoom? sudah, Halo, sudah selamat pagi Kak. Gimana? Excited nggak mau bagi-bagi ilmu sama kami? excited banget. Aku udah nunggu dari lama karena memang aku excited itu untuk nunggu teman-teman di sini semuanya karena memang rame banget ya yang Lumayan, minat Alhamdulillah. aku lebih gitu. Ya, Alhamdulillah. Berarti kita sama-sama excited lah di sini ya. Betul. Tuh. Gimana nih Kak? Mau kita gas aja langsung nggak nih? Boleh. Gimana Oke, kita baiknya? gas aja langsung Teman-teman ya. mungkin cek sound dulu. Boleh? Cek sound dulu teman-teman. Halo, selamat pagi. Halo, selamat Halo, pagi. selamat pagi. Halo, selamat Pagi. pagi Kak. Ada Selamat bisukan kayak pagi. Kak nih. Terlihat nih teman-teman juga pada semangat nih Kak. Enggak. Nah, langsung saja Kak kita masuk ke pematerian. Kepada Kakak kami persilahkan. Halo semuanya, perkenalkan lagi, aku Cutara Nazila. Sebelumnya di sini aku senang banget di-invite langsung sama anak seperti ini untuk bisa kasih sedikit ilmu aku untuk kalian semua. Disclaimer juga, pertama di sini aku mau bilang bahwa kita tidak ada yang menggurui atau aku tidak menggurui kalian di sini, tapi kita sama-sama belajar. Aku lagi belajar, kalian juga lagi belajar, kita di sini sama-sama belajar. Jadi aku harap ayo semuanya excited, jangan lupa tanya, jangan lupa nanti kalian siapin CV kalian, mana tahu kalian menjadi salah satu peserta yang dipilih nanti untuk dibedah CV-nya nih teman-teman. Oke, mungkin aku sedikit mau spoiler dulu, karena kita sama-sama Gen Z nih. Anak Gen Z anaknya yang kayak ceria banget, terus dia anaknya yang powerful banget, excited. Nah, aku mau kalian semuanya nanti se-excited itu dan memang mencerminkan the Gen Z gitu.
Nah, di sini aku sebelumnya juga mau bilang bahwa si CV ini terbagi atas dua, dia ada IS dan Creative CV, teman-teman. Nah, mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjutnya di PowerPoint-nya. Oke, boleh. Nah, ini mungkin tadi udah dijelasin juga sama Neza, apa sih itu Gen Z, dan lain sebagainya. Nah, aku mau teman-teman semuanya menjadi seorang Gen Z yang punya kreativitas, baik di segi digital maupun nanti di emang tempat yang menurut kalian fashion masing-masing gitu. Karena setiap dari kita punya fashion yang berbeda, kita punya keunikan yang berbeda, kita punya skill yang berbeda, warna kulit aja udah nampak bedanya ya teman-teman ya. Tapi jangan jadikan semua perbedaan itu adalah hambatan untuk kita sama-sama menjadi seseorang yang saling membuli atau lain sebagainya atau insecure gitu. Jangan ya teman-teman. Karena kita punya keunikan masing-masing dan kreativitas masing-masing. Dan aku mau bilang juga kalau emang nantinya di CV kalian ada sesuatu yang menurut kalian itu kurang, itu jangan insecure karena kita bisa approve masing-masing lebih baik dan improve hal tersebut menjadi hal yang lebih baik ya teman-teman. Setuju nggak? Coba dulu di komen. Aku mau cek sound dulu di sini. Karena kan Gen Z itu tumbuh bersama, kita sama-sama saling sharing, kita punya kreativitas yang banyak, sama saling setuju gitu. Jadi aku mau kalian powerful dan sangat-sangat excited. Oh halo Koko, Koko udah komen nih. Oke, prioritaskan sesuatu yang menurut kalian itu sangat-sangat membuat kalian itu adalah ciri khas aku atau branding aku gitu. Karena setiap orang itu punya ciri khas masing-masing, punya kreativitas masing-masing gitu. Nah, fokus atau fleksibilitas di sini menurut aku pribadi, mereka menghargai fleksibilitas dalam bekerja, mencari keseimbangan antara karir dan kehidupan pribadi. At least mereka bisa membagi waktu-waktu mereka atau mereka itu bisa membagi apa sih yang menjadi prioritas mereka gitu. Nah, semuanya itu bisa dibagi rata sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan mereka tuju nantinya gitu untuk menjadikan sesuatu goals yang ingin mereka capai gitu. Nah, memprioritaskan diri sendiri Gen Z bersemangat terus belajar dan mengembangkan keterampilan baru. Kebanyakan yang aku lihat dan diriku pribadi juga, kita kalau ada sesuatu yang kita sukai pasti sangat-sangat kita kejar atau sangat-sangat optimis gitu. Jangankan optimis, kita browsingnya aja sampai hampir mati-matian gitu. Nah, itu Gen Z banget. Oke, lanjut. Next slide. Oke. Nah, di sini karir menggali minat dan potensi diri. Setiap dari kita punya potensi yang berbeda-beda, kita mempunyai ciri khas yang berbeda, cara kita untuk belajar itu berbeda. Mungkin dari aku sukanya belajar and listening. Kalian mungkin sukanya reading. Nah, itu adalah perbedaan yang menurut aku pribadi itu adalah sangat-sangat unik, teman-teman. Sebelum kita membahas CV, kita harus paham dulu nih, karakteristik yang bagaimana untuk menjadikan diri kita itu powerful, terus unik, dan step apa sih yang mau kita masukkan ke dalam CV-CV kita? Poin-poin apa sih yang mau kita masukkan ke dalam CV kita? Kenapa CV kita dianggap menarik oleh HRD gitu? Kenapa sih CV kita itu dilirik oleh seorang HRD gitu? Nah, kalian membutuhkan riset yang banyak juga, itu sangat-sangat penting karena misalnya kita mau masuk di PTA, kita nggak mungkin langsung apply toh, nggak mungkin langsung membuat CV gitu. Karena semua CV tidak bisa dipakai di semua lamaran kerja, teman-teman. Kadang satu CV bisa dipakai cuma di 2 lamaran kerja yang ranahnya itu spesifik, misalnya aku HRD gitu. Nah, boleh dilanjutin? Next slide. Ya, oke. Karena setiap dari lapangan kerja sekarang, mereka itu punya yang namanya ketertarikan untuk melihat pasarnya gitu, teman-teman. Si HRD itu, dia nggak hanya melihat CV-nya yang menarik gitu, tapi gimana sih cara kita buat CV kita itu dilirik gitu. Kadang CV itu juga diseleksi oleh si uh, apa ya, screening system gitu, bukan si HRD-nya langsung. Karena perlu kita ketahui bahwa CV itu punya banyak apa ya, ciri khasnya gitu. Dan ribuan CV yang masuk, gimana caranya CV kita bisa dilirik sama si HRD gitu. Nah, komponen-komponen CV yang menarik itu terdiri dari
pastinya ada poin riwayat hidup, pengalaman kerja, keterampilan gitu. Nah, nanti kita akan lihat teman-teman, apakah CV kalian urutannya itu udah sama atau tidak, atau urutannya itu udah betul-betul efektif atau belum gitu. Nah, di riwayat hidup pendidikan saat ini aja yang dimasukkan teman-teman nggak perlu yang kayak dari SD, SMP, SMA nggak perlu. Kita cuma bisa masukkan misalnya, aku fresh graduate, masukin aja universitas aku sebelumnya gitu. Minimal 4 tahun ke belakang gitu teman-teman ya. Terus prestasi akademik kalian di kampus gitu. Misalnya kalian ada ikut kepanitiaan, ada ikut lomba-lomba, atau kalian diapresiasi menjadi mahasiswa yang uh, powerful, atau kalian punya kayak dikasih menjadi seorang mahasiswa berprestasi gitu. Nah, itu sangat-sangat bermanfaat nantinya teman-teman ya. Serta sertifikat akademis itu juga penting. Kenapa aku bilang penting? Karena di dunia kerja nanti kita tidak hanya dilihat CV-nya, tapi kita juga akan dilihat portofolio kita gitu ya, teman-teman. Terus pengalaman kerja. Jelaskan peran dan tanggung jawab kamu di saat kolom pengalaman kerja itu. Misalnya, kamu kerja di PT apa, pernah magang di PT apa, terus di bawahnya itu divisi kamu. Terus cantumin, jelaskan singkat saja apa sih yang kamu kerjakan di PT tersebut atau di saat kamu magang. Atau misalnya, kamu berpengalaman menjaga toko keluarga gitu. Itu juga bisa dimasukkan ke CV loh teman-teman. Tapi jangan buat kayak menjaga toko, jangan dibuat menjaga toko ya. Tapi kalian buatnya di situ sistem manajemen toko kelontong pribadi keluarga misalnya kayak gitu. Atau kalian biasanya jadi si barista gitu. Bisa juga dimasukkan dengan membuat kayak itu pelayanan dalam membuat sajian makanan berjumlah berapa gitu setiap harinya. Nah, itu lebih manis kata-katanya gitu ya. Terus di keterampilan nih. Keterampilan juga sangat-sangat penting teman-teman. Tulislah keterampilan teknis dan soft skill kalian. Sedikit di spoiler aja gitu. Terus disesuaikan dengan kebutuhan kerja kamu. Misalnya kamu mau apply di HRD, nggak mungkin kamu buat soft skill-nya kan kamu di bidang industri gitu, makanan atau lain sebagainya, itu nggak cocok gitu. Jadi taruhlah di situ skill-skill kamu yang misalnya betul-betul cocok gitu di lamaran kerja kamu. Nah, gimana caranya nanti kita akan lihat di slide terakhir ya teman-teman. Jadi pastikan kamu join sampai akhir, karena di akhir kita akan bedah semuanya dengan website yang bisa improve CV kamu. Berapa sih CV kamu di situ poinnya gitu. Dan apa aja sih keywordnya yang perlu kamu masukkan di CV kamu ketika kamu lamar kerja gitu teman-teman ya. Oke, next slide. Oke, sebentar ya. Faktor penyebab CV menarik dan karir pengalaman networking dan kemampuan adaptasi itu perlu atau tidak? Menurut kalian perlu atau tidak? Pengalaman karir, networking, kemampuan adaptasi itu perlu apa enggak? Coba di kolom komentar aku mau lihat. Perlu Kak? Ada yang nggak setuju untuk statement ini? Boleh. Nggak apa-apa, kita di sini bukan adu argumen teman-teman, tapi aku mau lihat adakah sudut pandang yang berbeda atau kita semuanya sefrekuensi di sini. Perlu. Oke, berarti kita sefrekuensi ya teman-teman. Oke. Iya, betul. Komponen itu sangat-sangat penting, teman-teman. Karena di saat kita misalnya CV kita udah bagus, tapi portofolio kita kurang gitu. Atau networking kita itu kurang gitu. Nah, komponen itu nanti akan dilihat oleh HRD. Semuanya akan dilirik gitu, teman-teman. Tidak hanya CV kita yang masuk ke dalam email atau ke dalam lamaran-lamaran mereka, tapi juga portofolio kita sangat-sangat penting. Networking juga perlu gitu. Mungkin bagi kalian networking itu selalu terlintasnya orang dalam gitu. Siapa ya di sini mikirnya gitu? Networking itu orang dalam. Ayo coba komen. Atau ada persepsi lain, networking itu bukan orang dalam. Aku mau lihat. Ada nggak di sini? Soalnya banyaknya gitu, aku juga misalnya bicara sama orang-orang baru dan lain sebagainya, itu pasti dibilang ala networking atau kayak orang-orang yang kita kenal itu adalah orang dalam yang perlu dimasukin kita dan sebagainya gitu. Nggak hanya itu teman-teman, networking itu perlu misalnya kita untuk membahas seperti misalnya di perusahaan itu gimana sih sistemnya, atau kita melihat cara mereka kerja, bukan hanya untuk memasuki kita dan sebagainya. Karena setiap kita punya kemampuan yang
powerful, yang keren banget. Kita punya ciri khas yang berbeda, kita juga punya kemampuan pastinya gitu. Nah, networking itu kita bangun sejak dini, teman-teman, dari kampus, kalau kalian anak organisasi, dari organisasi, itu dibutuhkan untuk nanti misalnya kalian mau lamar kerja di Jakarta gitu. Kalian nggak punya orang kenalan di sana gitu. Nah, kalian nanti pasti bingung perginya itu gimana, kantornya di mana. Nah, itu perlu untuk networking, bukan hanya untuk kayak kita join aja ke dalam perusahaan tersebut gitu ya, teman-teman. Nah, terus pengalaman, kumpulkan pengalaman sebanyak mungkin. Kalau bisa, di kampus manfaatkan untuk masuk organisasi, minimal satu di jurusan kamu gitu. Dan yang kedua, ikut kepanitiaan. Itu akan menumbuhkan rasa kepercayaan diri kamu, terus wawasan kamu, dan lain sebagainya. Nah, itu di luar jam sekolah yang menurut aku tidak didapatkan di jam pelajaran di kampus gitu, teman-teman. Dan yang kamu dapatin nanti di organisasi dan pelajaran yang ada di kampus itu sangat-sangat berbeda. Jadi aku saranin untuk ikut setidaknya selama kamu ngampus 4 tahun itu kamu ikut 2 kali kepanitiaan gitu. Networking seperti aku bilang tadi, bangunlah jaringan sebanyak-banyaknya di segala bidang. Karena kita nggak akan pernah tahu, misalnya aku sekolahnya atau ngampusnya di jurusan ilmu komunikasi, belum tentu nanti aku kerjanya di jurusan ilmu komunikasi, teman-teman. Bisa saja aku kerjanya di lapangan, yang ranahnya mungkin lingkungan, gitu. Karena we never know gimana nasib kita nantinya gitu. Dan si HRD ini akan melihat peluang-peluang yang menurut mereka bukan hanya di jurusannya saja, tapi mereka melihat kemampuan yang ada di diri si personal tersebut gitu. Keunikan apa sih yang menonjol di si personal tersebut gitu, kemampuannya, adaptasinya, cara dia berbaur, cara dia berbicara, public speakingnya, atau mungkin kalian extrovert atau introvert gitu. Nah, itu 2 ranah yang berbeda. Yang kamu introvert jangan khawatir, teman-teman, kalian bisa kerja di bidang industri seperti di balik layar, kasih idea, desain grafis, lain sebagainya. Banyak kok ranah-ranah yang bisa menyeimbangi industri yang seperti anak-anak yang extrovert gitu, teman-teman. Jadi jangan khawatir ya gitu. Semua ranahnya itu bagus kok dengan kemampuan kalian udah kalian pupuk sejak dini gitu. Oke, next slide. Kalau aku kecepatan ngomongnya bilang ya teman-teman, soalnya kadang nanti kebablasan gitu. Oke, apa manfaat dari CV menarik dan karir yang stabil? Ada yang bisa jelasin? Aku mau lihat dari kolom komentar nih. 2 orang aja. Ada? Apa manfaat dari CV menarik dan karir yang stabil? CV-nya menarik, terus karir dia akan stabil, atau persepsinya CV dia yang menarik, karirnya nanti akan bagus atau stabil. Gimana nih? Ayo. Ayo guys, siapa yang mau jelasin? Cepet. Ayo. Ini aku tunjuk aja gimana nih pesertanya. Nanti langsung keluar mic semua. Atau jaringannya itu lelet. Ayo. Boleh kakak moderator nanti kalau ada yang drop dibacain ya. Manfaatnya bisa langsung dilihat HRD. Oke, lain? Ada? Gak usah malu teman-teman, karena di sini kita sama-sama belajar. Nggak ada yang pro, nggak ada yang lebih mahir, nggak ada. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama masih ada di guru yang di atas kita lagi, ya. Ayo lagi. Personal branding. Oke. Lain. Oke. Manfaat dari CV yang menarik dan karir yang stabil itu, teman-teman, kita akan dipanggil interview yang pertama. Aku perlu bilang sama kalian dulu bahwa CV tersebut akan kita apply di suatu perusahaan yang menurut personal nanti dilihat atau dilirik oleh si HRD untuk kita bisa mendapatkan job interview kita gitu, teman-teman. Tidak semua dari CV akan masuk dan lolos. Kenapa? Karena semuanya itu
ada screeningnya, ada prosesnya, baik dari CV, sistem, syarat, dan lain sebagainya, gitu. Mempermudah HRD merekrut. Ya, bagus. Betul. Semuanya betul, nggak ada yang salah, teman-teman. Oke, manfaat dari CV menarik dan karir, diterima di perusahaan idaman, mengembangkan diri, dan peluang yang lebih besar. Siapa yang setuju dengan statement ini? Diterima di perusahaan idaman. CV yang menarik itu diterima di perusahaan idaman. Oke, saya ini siapa operator? Namanya siapa? Oke, ayo, siapa yang setuju dengan statement ini? Aku akan jelaskan ke kalian setelah ini. Hana, hai halo Hana. Oke, lagi, ayo, siapa? CV yang menarik itu diterima di perusahaan idaman, akan diterima di perusahaan idaman. Atau peluang kerjanya itu diterimanya itu 80%, 70%. Oke, teman-teman. Thank you yang udah jawab. Aku perlu kasih tahu dulu sama teman-teman semuanya di sini bahwasannya CV yang menarik itu bukan menentukan kita untuk diterima kerja, tapi menentukan kita untuk dipanggil interview atau tidak. Dua hal itu jelas berbeda ya teman-teman gitu. Karena step perusahaan rekrutmen itu pasti kita akan melewati yang namanya rekrutmen, kita akan dipanggil wawancara, terus stepnya ada yang kayak harus tes kesehatan dan lain sebagainya gitu. Itu jelas berbeda ya teman-teman. Enggak salah, cuman lebih baik kalau persepsi kita itu si CV yang baik itu akan menentukan kita masuk interview kerja atau tidak gitu. Karena setelah interview kerja itu masih ada step-step lainnya, ada 2 step lagi, 3 step lagi, tergantung dengan perusahaannya gitu ya teman-teman. Misalnya, kalian udah apply kerja di satu perusahaan. Perusahaan tersebut menerima 20 orang dari 300 pelamar. Otomatisnya CV kalian masuk ke dalam kategori interview kerja, bukan menerima pekerjaan secara langsung, teman-teman. Gitu ya. Oke, nggak salah, cuman semuanya itu ada step lagi setelahnya gitu. Oke, diterima di perusahaan idaman, terus meningkatkan peluang kerja, mendapatkan pekerjaan baru, mengembangkan diri, membangun keterampilan dan pengetahuan. Kalau untuk poin mengembangkan diri, membangun keterampilan dan pengetahuan, aku setuju karena kenapa? Ketika kita interview nanti, kita akan punya wawasan baru, teman baru, networking baru, walaupun nantinya ketika kita di interview akan terpilih 7 orang dari 20 tadi. Gitu teman-teman. Secara tidak langsung, kita sudah melewati tahap 1 dari perusahaan tersebut. Misalnya kita gagal di tahap ini, setidaknya kita udah tahu rules mereka itu untuk menerima karyawan bagaimana, kualifikasinya gimana, atau apa sih ciri khas dari si pelamar yang mereka butuhkan. Gitu ya teman-teman. Terus peluang yang lebih besar, membuka pintu untuk promosi dan kesempatan baru gitu. Itu yang aku spoiler tadi, misalnya kita udah tahu gimana roles mereka. Nah, nantinya kalau kita apply di perusahaan lain, kita udah tahu nih, oh perusahaan baru maunya anak magangnya yang gini, oh perusahaan besar itu maunya kualifikasi karyawan yang seperti ini, dengan CV-nya yang menarik seperti ini. Poin di dalamnya terkandung seperti ini. Cara mereka interview dan menjawabnya seperti ini. Terus kualifikasi mereka, skillnya yang di bidang bagaimana gitu. Sesuai dengan syarat dan ketentuan si perusahaannya. Oke, lanjut. Oke, cara memiliki CV menarik dan karir. Itu ada banyak sebenarnya teman-teman, tapi kita akan bahas 3 poin di sini. Yang pertama itu riset, pelatihan, dan inovasi. Kenapa 3 poin ini sangat-sangat penting? Karena kalau kita tidak browsing atau riset lebih awal, kita nggak akan tahu apa sih syarat perusahaan tersebut, terus mereka itu maunya si pelamar itu yang bagaimana bentuknya, atau mereka punya skill yang bagaimana, cara mereka berpakaian seperti apa, CV yang mereka mau itu yang seperti apa, ATS kah, kreatif kah, atau mereka perlunya portofolio. Nah, kita nggak akan tahu kalau kita nggak riset gitu.
Terus di industri, setiap industri itu punya berbeda-beda karakternya teman-teman. Ada yang tren industrinya terbaru, yang kayak misalnya kalau TikTok itu mereka itu mencari kualifikasi yang saat ini kayak bidang politik gitu. Karena sekarang lagi sistemnya pilkada dan kemarin pemilu. Nah itu lagi naik-naiknya. Mungkin kalau kalian mau jadi seorang content creator, itu harus kalian riset gitu teman-teman. Dan kalian harus betul-betul pahami apa sih tren saat ini yang membuat kalian akan unggul dari pelamar yang lainnya gitu. Kenapa sih? Wawasan apa sih yang kalian punya sehingga kalian berbeda dengan pelamar-pelamar yang lainnya gitu teman-teman. Karena setiap keunikan personal itu memang sangat-sangat unik. Kita akan berbeda, cara penjelasannya akan berbeda, cara kita bawanya akan berbeda nanti. Mungkin si A di industri dia menunjukkan langsung misalnya kayak dia bawa apa yang udah dia lakuin sekarang atau dia bawa apa sih yang udah pernah dia lakuin, portofolionya apa aja isinya, terus foto-foto dan sebagainya. Si pelamar B langsung membawa barangnya misalnya gitu. Nah, itu jelas dua hal yang berbeda. Dan satu yang cuma bawa filenya aja, satu bawa barang. Gitu ya teman-teman. Gitu. Terus yang kedua, pelatihan. Ikut pelatihan dan workshop untuk meningkatkan keterampilan kamu. Misalnya kayak kita sekarang nih. Kalian ikut webinar ini, kalian udah mendapatkan banyak insight baru. Kalian udah mendapatkan banyak ilmu-ilmu baru. Terus kalian mendapatkan sertifikat. Sertifikatnya itu nanti bisa di-apply saat kamu kerja. Yang mana nanti itu akan menjadi pengalaman kamu. Oh, si perempuan ini, dia melamar di human resource dengan dia sudah joinkan diri atau dia udah pernah ikut pelatihan dengan temanya itu hampir sama gitu. Dan dia udah mempunyai pengalaman-pengalaman yang banyak. Misalnya dia ikut pelatihan dengan punya sertifikasi yang dikeluarkan oleh yang menyelenggarakan. Atau dia menang dari salah satu peserta, menjadi peserta terbaik, atau dia menjadi seorang peserta yang interaktif gitu. Nah, itu akan menjadi satu pengalaman yang berbeda dengan peserta-peserta lainnya gitu. Terus, inovasi kita. Inovasi itu adalah ide-ide yang kita muat atau bagaimana keyword kita ketika kita masukkan ke dalam CV kita. Tidak hanya CV kita, tapi bagaimana cara kita menjelaskan nanti ke si HRD-nya gitu teman-teman. Ide baru apa sih, kreativitas baru apa sih yang kita bawa sehingga kita membedakan diri kita sama si pelamar lainnya atau CV lainnya. Misalnya satu CV dia muatnya semuanya template sama semuanya. Kita hadirkan hal baru. Misalnya as the personal apa gitu di bawahnya. Kayak ada insight baru itu kita cantumin kontak teman-teman kita, perusahaan kita untuk tidak hanya di invite kita, tapi mereka punya acuan untuk bisa bertanya gitu, gimana sih kita kinerjanya saat kita magang, saat kita ada di organisasi gitu teman-teman ya. Oke, boleh next slide. Apa itu ATS CV dan Creative CV? Ada yang tahu? Ayo. Ada yang tahu nggak? Coba di komen. Ayo komen teman-teman. Ada yang tahu nggak? Ayo, ayo. Tahu nggak? Suara aku masih terdengar kan ya? Masih Kak, masih. Oke. Masih Kak, Ada masih yang tahu terdengar. nggak? Apa itu ATS dan Creative CV? Atau bentukannya deh? Ayo di komen. Aku mau lihat the power of Gen Z. Ada yang udah komen nggak Kak? Izin jawab Kak, tapi nggak on cam ya, nggak apa-apa ya Kak. Ya, nggak apa-apa. Silahkan. ATS sendiri merupakan kepanjangan dari Applicant Tracking System. Nah, ATS merupakan sistem yang digunakan perusahaan untuk menyaring dan mengelola lamaran kerja secara otomatis. Nah, sedangkan Creative CV
adalah jenis CV yang menonjolkan elemen visual dan desain kreatif untuk menarik perhatian perekrut, terutama dalam industri yang berfokus pada kreativitas seperti desain grafis, periklanan, ataupun media. Mungkin sekilas So, seperti itu, Kak. oke, good job banget. Ini kasih referensi Google atau dari diri sendiri nih? Perpaduan, Kak. Oh, Kan Gen Z, perpaduan antara. Oke, Ya, Kak. inovatif ya. Betul sekali, nggak apa-apa teman-teman. Berarti kita memanfaatkan teknologi sebagai acuan kita. Mantap banget. Oke, ada yang komen juga ini. Satu monokrom, satu full color. Betul, betul juga. Oke, langsung aja kita bahas. Kalau ATS itu persis yang dibilang sama Mujib tadi, betul. Itu adalah ATS itu dia biasanya diseleksi oleh si sistem atau udah punya format khusus pada sistem dia seperti foto apa yang terlampir, isinya apa aja, terus apanya yang harus dimuat. Itu ATS ya teman-teman. Dan cenderung ATS itu tidak ada warna. Dia itu langsung lurus, terus cuman ada sekatannya doang. Dan itu sekatannya pun lurus dan simple banget. Biasanya warnanya itu hitam dan putih gitu ya. Sedangkan si kreatif CV, betul yang dibilang sama Mujib tadi, biasanya si kreatif CV itu punya warna-warna yang berbeda yang mencerminkan ciri khas kita pribadi. Nah, ini punya ATS itu yang dibilang sama Mujib tadi. Betul banget sampai kepanjangannya itu keren. Dia tahu, teman-teman. Dia itu udah diformat sama si sistem, jadi yang seleksinya itu bukan si HRD yang misalnya kayak aku membutuhkan jasa HRD langsung tidak, tapi itu udah diformat sama sistem perusahaan gitu. Jadi CV yang masuk ke email mereka atau ke sistem email format itu udah diformatkan dan diforwardkan dengan key-key yang mereka butuhkan gitu sama si pelamar kerja. Nanti kita akan bedah gimana sih si CV itu masuk dan apa sih keyword-keywordnya yang mereka inginkan gitu dari CV kita. Aku akan tunjukkan sekilas aja nanti ya teman-teman. Terus automatic selection, dia itu otomatis kita akan gugur dari 3.000 pelamar atau 300 pelamar, itu kita otomatis akan gugur kalau emang kualifikasi word kita itu tidak mencapai key mereka gitu, key aplikatornya. Atau apa sih keyword yang mereka butuhkan dalam CV kita. Kalau emang tidak memenuhi 70% atau 80% yang diformat sama mereka, kita otomatis akan gugur gitu teman-teman. Makanya banyak kalau kalian ada join MSIB, kalian ada join seperti tempat-tempat magang online yang mereka itu sistem perusahaan basis besar. Kenapa sih aku nggak lulus? Atau dari LinkedIn, aku udah apply di semua job desk kerja yang ada di LinkedIn, tapi kenapa ya aku nggak dipanggil-panggil interview kerja? Aku kenapa nggak dipanggil-panggil magang ya gitu? Nah mungkin dari word atau keyword kalian itu belum memenuhi syarat mereka gitu ya teman-teman. Terus dia simple ya, seperti yang dibilang tadi sama Mujid. Oke, selanjutnya boleh Mahendra juga betul tadi dibilang monokrom, warnanya itu simple gitu teman-teman ya. Nah ini yang kreatif CV. Kreatif CV dia biasanya using elemen, misalnya yang kayak nomor 1, 2, atau yang kayak bulat-bulat gitu. Terus dia biasanya ada elemen yang kayak sesuai dengan karakter kita gitu teman-teman. Kadang kita ada bunga-bunga sebagai perempuan atau warna-warni gitu. Nah, itu mencerminkan personality kita saat kita membuat CV kreatif gitu. Cenderung CV kreatif ini dikasih di industri yang kayak dia content creator, perfilman, TV, desain grafis, atau uh, pelamar-pelamar yang dibutuhkan kayak desainer gitu itu. Nah, itu mereka membutuhkan kreativitas kamu atau gimana sih kamu bisa menginovasikan satu hal mulai dari CV-nya, karakteristik kalian, personality kalian. Nah, itu akan nampak di CV kalian, teman-teman. Terus color-nya itu berbeda-beda, ada warna hijau, biru, terus kadang dalam satu CV itu ada 4 color gitu, gitu teman ya. Oke, langsung next slide. Oke. Nah, ini format untuk CV yang masuk by email, teman-teman. Mungkin kita sedikit bingung ya. Kalian mungkin kalau apply kerja, kadang bingung nih, apa sih yang harus kita muat di email kita saat kita masukkan CV kita, teman-teman. Kadang kita cuma masukkan nama kita, terus ke perusahaannya, namanya, apply kerja. Nah, ini mungkin
bisa di Zoom lebih besar, moderator, boleh? Atau operator minta tolong. Nah, itu dia. Ada keywordnya dari si email tersebut. Kalian harus cantumin yang pertama itu lamaran kemana kalian mau tujukan. Pertama bidangnya, itu sesuai dengan website mereka atau kualifikasi yang mereka minta. Mau itu dari Instagram, mungkin kalian lihat persyaratannya, atau ada dari kepanitiaan yang kalian mau masukin, itu pasti ada syaratnya. Kayak semester berapa, atau dia mau seperti apa, dengan anaknya keterampilan yang bagaimana. Nah, itu ada bidang-bidangnya atau sub-bidangnya. Masukkan dulu lamaran Human Resource Development seperti aku. Misalnya aku mau masuk HRD gitu kan. Nah, aku masukin dulu divisi yang mau aku tuju itu apa. Terus selanjutnya PT-nya. Jangan salah sasaran nanti ketika kamu mau masuk Pelindo misalnya. PT Pelabuhan Indonesia. Tapi kamu taruhnya di situ PT yang berbeda. Nah, itu sangat-sangat membuat kamu akan terancam, teman-teman, atau tidak akan dipilih karena menurut mereka kamu tidak teliti gitu. Oke, terus nama kamu jangan lupa karena tidak semua orang akan memperhatikan hal tersebut atau keseringan mereka akan lupa teman-teman karena mereka menganggap oh, udah ada dicantumin kok di tanda terima kasihnya atau di CV-nya nanti aku udah muat kok gitu. Nah, kebanyakan orang itu akan meremehkan hal kecil tersebut teman-teman padahal itu sangat penting, indikator yang terpenting saat kita apply subjudul gitu ya. Terus langsung isinya mungkin boleh di screenshot atau teman-teman mau tulis boleh atau minta dikirimin nggak apa-apa. Silahkan nanti minta aja ke panitia ya. Ini ada namanya, PT-nya dengan hormat, namanya jangan lupa, terus tujuannya, divisi lain sebagainya. Mungkin kalian boleh screenshot aja sebagai acuan. Nah, terus di bawahnya jangan lupa, kalau memang mereka minta foto, kasih fotonya dengan format PDF atau format yang mereka minta, Word kah gitu, teman-teman. Itu diperhatikan baik-baik. Nah, terus jangan lupa ditambahkan nama kalian atau mungkin mereka mintanya nanti di CV kalian mungkin nanti semuanya bold tulisannya. Itu jangan lupa diperhatikan juga sampai segitunya teman-teman. Nama serinya dan lain sebagainya itu sangat-sangat penting karena memang sedetail itu mereka akan seleksi kita. Karena itu udah di format sistem atau yang seleksinya memang si ARD langsung gitu teman-teman ya. Dokumen harus dimasukin yang mereka minta terus format CV-nya dan lain sebagainya. Oke, next slide. Oke, the key of CV. It's important. Ini yang aku bilang tadi. Keyword apa sih yang kita butuhkan saat CV kita akan dimasukin ke lamaran pekerjaan tersebut atau ke satu kantor tersebut. Aku sebelumnya mau tanya, kita mau bedah CV di sini atau setelah PPT ini, Kakak? Nah, untuk bedah CV ada baiknya langsung di sini aja nggak sih, Kak? Oh ya, boleh. Biar Boleh sekalian kita ya, Kak. tolong mungkin ya. Kita tolong ya. Dirolkan. Nggak usah, nggak usah. Ayo, siapa kira-kira yang beruntung untuk CV-nya di roll? Dan sesuai arahan ya teman-teman, dari jauh-jauh hari kan aku udah pernah informasiin ke teman-teman bahwasanya kita bakal ada sesi bedah CV. Nah, CV-nya itu bakal diacak secara random. Siapa sih nanti yang beruntung? Maka dia akan dibedah langsung oleh pemateri keren kita hari ini. Siapa ya? Ayo, siapa? Deg-degan nggak nih? Ayo mau CV yang ATS dulu kali ya, Kak? Boleh. Oke. Untuk CV ATS boleh dong CV-nya si Ayo. Bismillah. CV Bagas katanya. siapa? Peserta aja. Boleh siapa? Siapa yang peserta? Boleh sih. Nggak ada. Oh, Ayo. CV-nya Rahmat Lubis kali ya? Boleh nih CV Rahmat Lubis. Tidak tolong dong operator. Iya. Boleh nih, Kak. Dagdikduk katanya. Persediaan ya, habis ini sidang ya. Wow, ini bagus CV-nya. Cuman di pertama aku bacain dulu, mungkin aku akan komen setelahnya, boleh disiapin kertas atau kalian boleh langsung coret di CV kalian ya. Di sini yang pertama namanya Rahmat Bubis di tengah, terus dia masukkan Loksmawe Aceh,
itu sebagai alamat dia. Terus ada emailnya, ada nomor HP, ada LinkedIn-nya tapi berbentuk link ya teman-teman, URL atau disebut seperti itu. Terus dia CV-nya itu menggunakan bahasa Inggris, economic student, bagus menurut aku pribadi, simple. Aku baca dulu. Hmm, Oke. Di dua format ini boleh di atasnya lagi kakak. Aku akan komen 2 blok ini dulu. Boleh disiapin ya kertasnya, Lubis atau Rahmat, siapa ini panggilannya. Yang pertama, kamu kalau mau buat CV ATS, dari atas itu kalau memang mau diwarnakan semua, warnain aja. Kalau ini kurang warnanya di tulisan alamat kamu sampai LinkedIn kamu. Terus kalau bisa, si HRD itu akan melihat huruf F gitu dia. Dia akan melihat formatnya dari huruf F. Jadi dari atas nama kamu, turun ke bawah, terus ke samping gitu. Jadi pastikan semuanya itu dari nama kamu itu sebelah, kalau dari aku berarti sebelah kiri gitu. Jadi mentok aja nggak apa-apa. Tengah juga nggak masalah sih menurut aku. Cuman kalau bisa di bloknya lebih besar gitu. Jadi setara kiri dan kanannya gitu. Nah terus alamat aku setuju banget kalau alamatnya cuman kamu cantumin kota dan provinsi asal gitu. Nggak perlu alamat lengkap karena itu identitas pribadi kita. Takutnya nanti disalahgunakan kalau kita memasukkan alamat kita dengan format yang lengkap gitu ya. Nah, terus aku suka nama email kamu juga. Emailnya itu namanya itu nama biasa aja, terus ada angka serinya. Kebanyakan orang lamaran kerja atau lamaran organisasi yang udah pernah aku seleksi, itu mereka ada yang nama kayak si, tahu kan? Misalnya kayak si, Rahma si, nomor kayak gitu. Nah, itu buat HRD feel teman-teman, mohon maaf itu menurut aku pribadi ya, itu kita akan kayak menjadi hal yang kurang menarik gitu bagi kita karena itu identitas pribadi gitu. Jadi alangkah lebih baiknya nama lengkap aja sama nomor 2 seri gitu. Jangan dibuat kayak Rahmat si atau Rahmat bla 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 gitu. Nah, itu jangan ya teman-teman karena ini sifatnya itu formal kalau di identitas pribadi, oke? Terus nomornya oke, kamu memakai plus 62 itu bagus karena itu identitas negara plus 62. Kebanyakan dari pelamar itu taruhnya itu 08 langsung gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman kebanyakan dari mereka itu si HRD-nya kurang tertarik gitu karena itu adalah seri dari angka misalnya identitas negara gitu. Kadang ada yang pakai nomor WA-nya itu dari negara tetangga gitu. Nah, itu kita nggak pernah tahu kalau memang langsung ditaruh dari seri yang langsung karena nanti kalau di invite-nya susah gitu teman-teman ya. Yang ketiga itu ada LinkedIn dalam bentuk URL. Menurut aku pribadi lebih baik itu langsung logo atau icon si LinkedIn-nya. Terus kalian masukin kalau di format dari Canva itu ada langsung linknya yang dijadikan nama. Kayak misalnya kita di Instagram itu kalau upload URL itu yang mau dijadiin touch itu kalau diklik langsung ada namanya misalnya kayak klik here gitu kan namanya cuma klik here atau kayak LinkedIn doang. Terus dalamnya langsung beralih ke website tersebut. Nah, mungkin bisa dibuat kayak gitu aja dengan icon terus LinkedIn tulisannya. Tapi dia terformat langsung ke si LinkedIn-nya kamu. Gitu. Oke. Terus di bagian deskripsi diri. Kamu adalah anak ekonomi, terus eh, spesial ekonomi syariah, Universitas Malikus Saleh. Oke, aktif pada organisasi dan berpartisipasi di komunitas. Bagus. Terus winner competition, faham Al-Quran, able to communicate well, have an interest. Oke, di sini aku saranin untuk kamu memakai format nama, terus universitas kamu punya skill apa, yang pertama, terus kamu juga dituju untuk menuju karir apa. Itu 4, itu udah cukup kok. Terus kepribadian kamu, satu lagi kalau emang mau dimuat kayak gitu. Karena kalau kamu muat di sini kamu ada menang apa, terus kamu punya apa kayak gitu. Nah, nanti ketika si HRD-nya itu atau di screening punya kamu itu akan double gitu. Kalau kamu tuh memasukkan lagi di
achievement kamu atau pencapaian kamu. Itu akan ganda nanti. Jadi dua hal tersebut akan menjadi poin yang bisa jadi plus, bisa jadi minus kayak gitu. Jadi lebih baiknya di situ cuma dimuatnya nama, terus kamu mahasiswa apa atau kamu pernah bekerja di mana, skill kamu apa, kamu mau misalnya kayak tertuju pada profesionalitas di bidang human research atau kamu mau jadi seorang ekonomi person yang apa gitu. Atau kamu masuk dunia kerja yang bagaimana dengan profesionalitas kamu mendukung skill di bidang ini. Udah cukup, itu aja. Paham ya, Rahmat? Maksudnya gimana? Sudah dicatat? Gimana Rahmat? Udah dicatat belum itu tips dan triksnya? Belum. Ya, itu soalnya baru 2 blok, masih banyak bloknya yang akan kita bahas. Sudah? Kalau sudah, aku akan lanjut. Boleh di komen atau answer? Oke, aku rasa udah dicatat ya, udah paham ya? Oke, selanjutnya itu ada education background. Aku pribadi sebagai HRD, aku kurang tertarik kalau setelah deskripsi diri itu langsung eh, itu edukasi atau kayak apa ya namanya pendidikan di modnya gitu. Aku lebih tertarik strukturalnya itu pertama nama, deskripsi diri atau data diri kamu, terus deskripsi diri kamu, baru achievement kamu. Misalnya kayak kamu pernah bekerja di mana gitu, pengalaman kerjanya apa gitu. Terus di bawahnya itu baru misalnya kayak didukung dengan pengalaman-pengalaman kamu, baru data diri seperti pendidikan, baru setelahnya skill gitu teman-temannya. Jadi ada 3 di atas itu. Yang pertama itu ada data diri, berserta nama, terus deskripsi diri, terus pengalaman kerja. Misalnya kamu di bidang apa pernah kerjanya, atau kamu punya pengalaman kerja di bidang apa. Tapi kalau nggak punya, berarti pengalaman gitu di situ. Uh, seperti organisasi apa kamu masukin, terus achievement apa yang pernah kamu capai ketika kamu di organisasi gitu ya, baru pendidikan kamu gitu ya, karena itu adalah indikator yang sangat penting gitu dan sangat-sangat dilirik gitu. Apakah sesuai dengan apa yang mereka mau? Karena mereka akan tahu kalau kamu itu fresh graduate atau tidak dari CV yang kamu apply. Kalau di screening ya by system. Tapi kalau nggak di screening by system, mereka itu lihatnya angka F gitu. Dan kamu udah spoiler nantinya di deskripsi kamu. Dan itu mereka udah akan tertebak langsung gitu ya. Oke. Terus aku lihat di sini pendidikan kamu cuma cantumin Universitas Maliku Saleh, student Syariah Ekonomi dengan IPK, terus Lux Mawe tahun 2022 sampai present. Oke, di sini bagus. Aku suka cara kamu nulis education kamu atau pendidikan kamu, simple, terus semuanya termuat di dalamnya, terus kamu deskripsikan juga. Tapi lebih baik kalau memang pendidikan itu sedikit aja dimuatnya nggak apa-apa. Nggak usah pakai IPK juga nggak masalah sih, soalnya mereka akan minta data diri kamu lebih include ketika kamu interview kerja nanti. Oke, Oke, langsung yang kedua itu kamu cantumin MAN 2 Padang. Menurut aku pribadi kalau emang kamu masih kuliah, cantumin aja kamu fresh graduate dari mana gitu. Misalnya kayak MAN aja gitu, nggak apa-apa. Terus Universitas Maliku Salehnya itu di bawahnya gitu, nggak apa-apa. Terus kalau memang kamu fresh graduate, satu aja dimasukin universitasnya. Karena itu akan menjadi indikator penilaian juga nantinya gitu. Jangan dimasukkan semuanya. Karena itu akan menjadi apa ya, satu penilaian yang HRD akan kayak kamu ini sebenarnya mau apply-nya di bidang kamu pendidikan SMA atau kamu mau apply kerjanya itu di ijazah univ kamu gitu. Atau ijazah S1 kamu sarjananya. Oke, lanjut ke bawahnya career experience. Oke, seharusnya career experience ini boleh di atas tadi sebelum pendidikan ya. Ada di sini driver of campus, freelance, oke. Ini aku mau kasih saran, kalau kamu punya pengalaman di sini, nanti taruhnya itu bidang jasa apa gitu. Coba cari apa ya kalimat yang lebih cantik agar kalau dibaca itu kayak oh anak ini pandai dalam mengolah kata atau keyword gitu. Itu lebih bagus. Universitas Malaysia Mawe, oke. Picking up and
aku saranin ini untuk dibuat kalimat aja, jangan dibuat per poin karena kalau di ATSCV lebih baiknya itu dia per kalimat tidak punya elemen gitu. Nanti itu akan lebih menjadi indikator penilaian yang lebih bagus gitu. Oke, simple aja. Dimuat semuanya poin-poinnya itu dimuat dalam satu kalimat aja. Jadi semuanya itu termuat di situ dan kamu olah kalimat katanya itu yang baik. Misalnya, saya seorang jasa antar jemput yang mengantar jemput sebanyak berapa orang gitu. Setiap harinya dengan karakter saya yang humble sehingga eh, apa ya? Customer saya memiliki minat untuk order kembali atau memakai jasa saya kembali gitu. Itu lebih baik ketimbang kita cuma membuat kayak packing up dan sebagainya, cuma antar jemput makanan. Nah, itu akan menjadi penilaian si HRD. Itu ya. Terus kampus Quran House intern hybrid ini apa maksudnya? Ini komunitas kah dia atau gimana? Ini Kak, sebelumnya maaf ya, ini sebelumnya Rahmatnya kayaknya udah keluar sih. Oh Mungkin iya kah? jaringan. Ya ampun, sayang banget eh, nggak ada. Sekilasnya untuk rumah Quran, apa namanya kampus Quran ini, setahu kami yaitu kayak rumah Quran pengajian gitu, Oh, pengajian. Oke, oke, oke. Berarti begitu. dia kayak tenaga kerja apa ya, yang mengajarin gitu ya di Iya, dia rumah sebagai pengajar di rumah Quran itu. pengajar. Oke. Oke, seperti yang Oke. aku bilang tadi teman-teman, mungkin bisa dibuat tenaga ahli di bidang apa gitu. Itu akan lebih menarik ketimbang kita cuma spoiler di atas karena itu akan membuat bingung banget. Kita akan menerka-nerka atau menebak dia yang punyanya atau dia tenaga ahli pekerjanya gitu. Atau yang kayak dia cuman sponsornya gitu. Itu akan menjadi tebak-tebakan bagi si HRD-nya ketika melihat subjudulnya gitu teman-teman ya. Nanti dijelasinnya baik kalimat aja biar semuanya itu apa ya jelas dan semuanya termuat di dalamnya. Gitu. Oke, selanjutnya ada selling, meatballs, freelance. Oke, itu seperti yang tadi di atas, yang driver itu boleh kalian nanti buatnya bidang jasa apa juga dengan qualify yang kalian kasih apa, impact-nya yang bagaimana, feedback-nya berapa per harinya, dengan omset berapa. Seperti yang aku bilang tadi juga, usaha kelontong keluarga dengan apa gitu misalnya dengan omset seberapa dan kamu kerjanya dari jam berapa ke jam berapa di freelance tersebut. Itu diisi aja, itu lebih bagus dan kalimatnya lebih tertata. Oke? Private Quran teacher. Ini boleh. Dia berarti apa ya? Buka kelas khusus gitu. Boleh elemennya nggak usah aja dibuat jadi kalimat. Nextnya organization and volunteer experience. Sama kalau emang CV-nya kalian mau bahasa Indonesia semua boleh. Kalau mau bahasa Inggris semua boleh. Kalau mau dicampur juga nggak apa-apa. Tergantung dengan persyaratan yang kalian lihat di si PT perusahaannya. Misalnya si PT perusahaannya tersebut dijelaskan syarat khususnya itu dia menggunakan bahasa Indonesia dalam menjelaskan dan mencampuri dengan bahasa Inggris. Berarti CV kalian boleh kalian muat dengan dua bahasa tersebut. Tapi kalau memang semuanya menggunakan bahasa Inggris dari syarat dan lain sebagainya, sebaiknya CV kalian juga berbahasa Inggris, gitu ya. Oke, terus dia pernah jadi student apa nih? Representatif. Aku nggak tahu maksudnya ini gimana. Oh, mungkin dia pernah jadi kabinet BEM ya? Boleh dimasukin pertama divisinya apa, terus dari BEM apa, universitas. Nah, terus di bawahnya di spoiler dalam satu kalimat di bidang apa dengan skill apa dia menggunakan skill dia di bidang apa dan mewujudin apa aja ketika dia di BEM tersebut atau di divisi tersebut. Itu lebih baik. Terus staff of training division self apa nih? Protection Student Activity Maliku Saleh University. Oke, bagus juga. Tapi kayak aku bilang tadi teman-teman lebih baik itu dibuat jadi kalimat aja ya. Soalnya kalau dibuat cuman lurus dan elemen kayak gini itu kurang menarik. Gitu. Oke, Secretary Development oke. Untuk semua
pengalaman kerja dia, experience organisasi dia mendukung dia banget untuk memasuki bidang mungkin ekonomi apa gitu ya. Atau dia punya pengalaman kerja yang networkingnya itu bisa digunakan sebagai acuan dia bertanya untuk dia memasuki dunia kerja apa. Tapi yang aku baca dari atas sampai sekarang, aku belum temukan dia mau apply kerja ke bidang apa gitu. Karena menurut aku pribadi, dari deskripsi itu menentukan kalau kita itu mau fokus ke bidang kerja apa. Dan pengalaman kerja kita itu juga di organisasi dan sebagainya itu menentukan kalau kita itu mau apply kerja di bidang apa aja. Itu sesuai atau tidak, teman-teman, untuk dunia kerja yang mau kita masukin gitu. Tidak semua pengalaman juga bisa kita masukin ke dalam CV karena itu tidak relevan nantinya dan akan mengurangi nilai CV kalian, gitu ya. Oke, boleh langsung ke bawah. Skill and language. Oke, skill dan language itu sebaiknya dipisahkan menjadi dua, bold, karena bahasa dan skill itu berbeda, teman-teman, gitu. Skill kamu misalnya kayak soft skill, hard skill itu dimasukkan menjadi satu aja. Soft skillnya apa, hard skillnya apa, terus kamu memasuki dunia kerja apa dengan mendukung kalian, misalnya aku public speaking. Public speaking di ranah apa, MC kah, lain sebagainya. Nah, itu dijelaskan sedikit aja. Nah, kayak public speaking, dari gimana ya, aku coretnya, bisa nggak ya ini? Notes ya. Coba ya, aku susah jelasinnya, nggak bisa nyoret. Pokoknya kayak intinya itu teman-teman, misalnya ini ya. Oh, bisa. Oke, sebentar ya. Nah, ini kan ada ininya. Nampak nggak aku ini? Nampak nggak ini? Nah, ini kan subjudulnya. Nah, subjudulnya itu di bawahnya baru kalian masukkan yang ini, tulisan ini. Microsoft Word. Gimana sih? Nah, pokoknya yang Microsoft Word-nya ini di bawah ini aja ditaruhnya gitu. Jadi ini subjudulnya misalnya kayak public speaking, terus di bawahnya itu MC atau apa gitu. 3 set. Maksudnya teman-teman, aku gara-gara buka note ini nggak bisa lihat chat kalian. Boleh dibantu Kak dibacain maksud dari mereka apa? Oke, ini skill, nanti soft skillnya apa, lain sebagainya teman-teman ya, dibuat kayak gitu. Terus nih skill language-nya boleh diturunin aja. Terus bahasa Indonesia, kualifikasinya kalian berapa kayak gitu. Tesnya di mana, English-nya itu skornya berapa, top skornya, Arabic-nya juga berapa top skornya. Terus di bawahnya ditulis gitu. Kalian dapatin top skor itu dari mana, itu lebih bagus dan apa ya, itu akan dilirik banget menjadi nilai poin plus oleh si HRD. Oke, achievement and award ini sebenarnya harusnya di atas tadi setelah pengalaman, teman-teman ya. Soalnya kalau ini di bawah, ini kamu nanti nggak tahu kamu itu dapat pengalaman apa aja, terus dengan didukung karir apa aja gitu. Nah, aku betul-betul belum tahu ini CV dia mau mengarah kemana, karena dia kan ekonomi syariah tadi. Mungkin dia mau jadi seorang pekerja di bidang dakwah, atau mungkin dia mau jadi eh, di bidang jasa guru mungkin ya. Gitu, teman-teman ya. Oke, next. Boleh? Ya, bisa. Sebelumnya Kak Cip, aku mau bantu jelasin ini teman-teman yang dimaksud sama Mahendra Petrus ini. Mungkin dari achievement dan awards itu kan di bawahnya itu kayak ada tulisan 3 ST, itu maksudnya gimana? Mungkin maksud si Oh Mahendra gitu Kak. iya, boleh. 3 tahun maksudnya. Atau juara 3. Juara 3 ya. Juara 3, juara 1, juara 2. Izin Kak, Iya, boleh. eh, kalau dalam bahasa Inggris itu peletakan ST itu tuh 1, 2, 3 itu berbeda. Misalnya satu itu ST, kedua itu ND, ketiga itu RD. Mm-mm. Jadi dia tuh peletakannya salah, dia pakai ST semua. Harusnya formatnya itu setiap 1, 2, 3 itu berbeda gitu maksudnya Kak. Oke, mungkin typo ya. Nah, aku akan agak sedikit bingung. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Itu biasa. Kita nanti akan improve lagi. Oke, nanti kita akan screening ya si CV dia ini di link nanti terakhir.
Oke, thank you, Rahmat. Semoga membantu ya. Boleh selanjutnya. Oke, untuk CV selanjutnya kita bakal bedah punya siapa ya? Ini kayaknya kita bakal apa namanya undi yang anu nggak sih Kak? Yang apa nih yang kreatif ya? Boleh. Boleh tebak siapa ini? Ayo, CV siapa? Siapa ya? Teman-teman, aku jelasinnya suaranya pelan atau terlalu cepat bilang ya. Oke Kak. Oke. Untuk CV yang kita pilih selanjutnya itu CV boleh ya? CV Muhammad Riko Kuswoyo aja. Oke, boleh. Oke. Jeng jeng jeng. Oh, dulu ya. Ini kayaknya CV-nya Riko agak agak susah di-download juga ya. Kok nggak bisa di-download? Apa Atau kita di skip aja? izin akses ya? Ini kayaknya harus izin akses dulu. Ini terlalu ribet di ya. Apa di kita alih refresh aja nih, Kak? di refresh aja di refresh itu kayaknya lagi coba di refresh. Oh Ini ya, mau coba. di-refresh atau dialihkan aja? Boleh, Gimana, Di. Riko? Oke, kita bentar. Kita coba refresh dulu. Kalau nggak bisa, ini terpaksa kita alihkan ya, Riko. Dan Ya. Oke. selamat, Riko. Kamu tetap terpilih. Riko. Oke. Kita baca dari atas ya. Ini Ace. Dan kebetulan aku kenal dia. Jadi mari kita benah. Oke, Muhammad Riko apa? Ini namanya udah besar. Terus di bawahnya public relation. Aku udah tahu langsung kalau dia itu mau apply di bidang kayak humas atau public relation, dunia publik dan lain sebagainya. Menurut aku ini udah bagus di bidang deskripsi nama. Kalau bisa, kamu buatnya itu satu line aja namanya. Jadi dikecilin besar tapi satu dia. Oke. Terus di bawahnya boleh. Aku bisa roll nggak? Oke, kontak. CV lama. CV lama. Oh, CV lama. Oh iya, nggak apa. Oke, terus bagian kontak. Ini emang F ya. Dari nama, terus ke kontak, terus ke profile. Bagus tataannya. Seperti yang aku bilang tadi, HRD itu akan lihat huruf F. Teman-teman, dari nama, bawah, terus samping. Baru ke bawah langsung. Teman-teman ya. Oke, nama kontaknya. Ini berarti CV-nya dibagi jadi 2 bagian. Lebih baiknya kalau CV seperti ini, aku saranin itu bloknya satu aja, tapi 2 warna. Kebanyakan CV kreatif itu selalu 2 blok yang aku lihat. Dan itu akan membuat pening teman-teman ketika bacanya. Dan terus kualifikasi pembacanya itu kecil banget. Teman-teman harus kayak di zoom banget kayak gitu. Terus yang kayak dia harus betul-betul dilihat gitu ya. Oke, terus kontaknya nama plus 62. Oke. Terus di sini ada email. Formatnya nama dia semua dan nomor seri. Oke, nggak ada si atau hahaha kayak gitu ya. Terus ada emailnya. Terus ini ada alamat. Jalan apa nih? Singkat. Ini singkat atau memang alamatnya itu seperti ini ya, Riko? Boleh Nah, dijawab? alamatnya izin nggak? Alamatnya memang seperti itu. Oh, berarti ini format lengkap alamatnya ya? Iya, benar. Oke, kalau begitu aku saranin untuk dimasukkan aja nama kota kamu sama atau kabupatennya atau provinsinya aja, gitu ya. Oke ya. Oke, terus ditambah kalau bisa satu lagi LinkedIn di sini di bawahnya, biar CV kamu itu punya portofolio yang bagus di awal. Oke, karena tidak hanya CV, si HRD-nya juga melihat media sosial kalian, teman-teman. Terus profile, saya orang mahasiswa dengan jurusan sistem informatika yang memiliki keinginan, dia berarti tidak memasuki ranah kerja di bidang
apa ya, jurusannya. Karena di sini aku lihat jurusan dia itu sistem informasi. Sebenarnya belajar juga sih mereka tentang ini, cuman nggak banyak. Kebanyakan anak-anak ilmu komunikasi yang belajar lebih mendalam gitu ya tentang PR. Oke, lewat organisasi Mabis yang udah. Oke, yang seperti aku bilang tadi di CV sebelumnya juga, sebaiknya di deskripsi profile itu termuat 5 atau 4 elemen, yaitu nama, jurusan kalian, atau PT yang pernah kalian kerja atau saat ini kalian kerja. Terus itu ada skill kalian, terus kalian mau implementasi kemana gitu. Atau kalian memiliki ciri khas apa untuk menjadi profesional atau dituju untuk menjadi seorang profesional di bidang apa. Itu udah cukup gitu ya. Terus mungkin kalian memasukkan karakter kalian boleh, cuman nggak usah yang kayak banyak banget kayak gini karena ini akan dimasukkan ke dalam apa ya, pengalaman nanti di organisasi atau lain sebagainya. Tapi kalau emang mau di-apply untuk organisasi atau ini mau dimasukkan ke dalam pengalaman kepanitiaan, boleh ya. Tergantung kemana CV kalian mau kalian apply. Itu, oke? Terus pendidikan, gimana ya? Oke. Terus di bidang pendidikannya itu, seperti yang aku bilang tadi, kalau bisa pengalaman dulu, baru pendidikan. Gitu ya. Formatnya, nama data pribadi, deskripsi diri, pengalaman kalian atau kalian pernah bekerja di mana, terus baru pendidikan. Gitu ya. Karena pendidikan juga udah kita spoiler di deskripsi diri gitu. Kita fresh graduate kah? Atau kita masih mahasiswa kah? Gitu ya. Terus pendidikannya semuanya dimuat di sini. Kayak aku bilang tadi, teman-teman, isi aja 4 tahun pengalaman pendidikan yang lagi kalian jalanin atau udah kalian jalani gitu teman-teman ya. Jadi kalau universitas aja. Terus kalau emang SMP SMA nggak usah dimuat lagi. Pengalaman organisasi SMP Medan oke. Ini kayak aku bilang tadi dimasukkan jadi paragraf aja, gak apa-apa kok. Atau mau dibuat jadi baris-baris kayak gini boleh, tapi jangan dipakai titik-titik gini, dipakai angka aja. Itu lebih bagus, lebih apa ya? Lebih gimana ya dibilangnya? Bukan bagus juga sih, semuanya CV bagus, itu karakteristik kita, itu elemen kita, itu ide kita, dan itu ciri khas kita. Tapi itu lebih ini aja, formal. Oke, terus selanjutnya itu ada di sini dia memasukkan pengalaman organisasi. Mungkin ini boleh aku tanya nggak, Riko? Ini maksudnya CV kamu mau tujuin untuk pengalaman organisasi atau kamu mau apply jadi kepanitiaan di organisasi tertentu? Apply organisasi, Kak. Oke, Ya. berarti untuk kalau mau di-apply di organisasi, semua pengalaman dari kamu SMP, dari kamu SMA boleh dimasukin, tapi kalau emang mau lamar kerja sebaiknya jangan ya. Oke, siap. Oke, siap. Oke, di bawahnya lagi boleh. Oke, kemampuan. Kemampuan diri, dia jago public speaking, terus copywriting, foto and video editing. Ini kebanyakan dari CV yang aku lihat. Kebanyakan dari mereka selalu buatnya foto dan video editing. Ini komponen yang berbeda teman-teman gitu. Misalnya kayak kalian foto editing, langsung dibuat aja di situ desain grafis gitu atau apa gitu. Kayak komponennya langsung dijelaskan. Terus kalau foto dan video menggunakan aplikasi apa gitu. Photoshop apa gitu, atau kayak video editing by apa gitu. Karena ini kita nggak akan tahu kemampuan kalian sebesar apa, karena aplikasinya itu cuman ditulis foto dan video aja. Kita nggak tahu kalian menggunakan aplikasi apa untuk editing foto dan video ini gitu ya. Jadi nanti diturunin aja fotonya Photoshop misalnya by apa gitu. Atau videonya video content creator video atau video editing by apa gitu ya. Terus manajemen media sosial. Terus manajemen sosial media ini boleh dibuat kayak sosial media spesialis. Terus di bawahnya misalnya mengelola content planner apa gitu ya. Di spoiler sedikit aja, nggak usah panjang. Kayak subjudul, subtema dan subjudulnya.
Itu lebih bagus. Oke, bawahnya lagi boleh. Ini kayak aku bilang tadi, ini kan pengalaman kalau dibagi dua gini dia berantakan teman-teman. Jadi lebih baik dijadikan satu aja walaupun itu adalah kreatif CV. Jadi satu aja dia nanti akan nampak gitu. Walaupun warna-warni kreativitasnya nampak dan dia petaannya bagus. Oke, gini maksud aku. Itu kan kita nggak tahu nanti. Karena dia turunannya langsung mereng gini. Atau nanti jatuh gini. Jadi kayak nggak bagus saja dipandang. Kurang menarik gitu ya. Jadi boleh mungkin di screening, kita screening nanti CV ini dan CV ETS sebelumnya untuk kita masukkan seberapa sih poin dari dua CV ini dan kata kuncinya termuat apa saja dalam si CV-nya. Oke? Bawahnya lagi masih ada? Banyak nih. Kalian harus tahu teman-teman, kalau ETS CV itu berapa lembar formatnya, biasanya dia cuma 2. Itu paling banyak gitu. Dan kalau kreatif CV biasanya atau dia resume cuma 1 gitu. Dan dia semuanya terlampir di dalamnya. Itu kalian harus pahamin dan kualifikasinya si perusahaannya juga kalian harus lihat. Karena walaupun kita banyak masukin pengalaman kerja kita, kalau memang itu tidak relevan dengan PT apa yang mau kita apply dan kemana kita mau apply CV kita, sama aja CV kita tidak akan dilirik atau tidak akan masuk kualifikasi mereka gitu ya. Oke, masih ada nggak di bawahnya nih? Oke, habis. Oke, teman-teman, itu 2 CV yang udah kita bedah. Semoga bermanfaat, semoga jadi improvement kalian. Dan aku nggak banyak kasih tahu kalau CV kreatif karena itu ciri khas kita. Gitu ya. Oke. Oke, terima kasih lah kita ucapkan kepada Kak Cik karena udah mau bedah CV kita. Jadi teman-teman yang belum berkesempatan nih dibedah CV-nya, bolehlah nanti minta ataupun sharing sama teman-teman yang udah dibedah CV-nya. Mungkin untuk pembedahan CV kita cukupkan 2 kali ya, Kak. Karena kita masih ada sesi selanjutnya. Iya, boleh. Iya, Oke, teman-teman. berarti sekarang kita langsung aja ya masuk ke sesi selanjutnya, yaitu mohon maaf, em, dari beberapa penjelasan tadi mengenai pematerian dan juga pembedahan CV, aku yakin nih teman-teman pasti punya beberapa pertanyaan nih. Nah, untuk menanggapi hal tersebut, kita buka sesi Q&A. Nah, teman-teman yang mau tanya itu boleh raise hand ya. Nanti aku bantu pilih teman-teman yang raise hand yang paling cepat. Sesi Q&A kita buka. Teman-teman yang mau bertanya, mumpung kita punya apa namanya pemateri yang udah memang expert lah gitu. Jadi teman-teman, Koko mengangkat tangan ya. Jadi selain Koko lagi nih guys, Di chat kolom chat boleh juga. boleh di kolom chat juga boleh apa namanya raise hand kah ataupun menyebutkan nama. Oke, ini untuk Riko ya. Jadi kita buka aja ya pertanyaan untuk Riko pertama. Kepada Riko kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Moderator Nazila Sofia. Dan terima kasih banyak untuk Kak Cutara Nazila atas presentasi materi yang sangat insightful, The Power of Gen Z, CV Menarik, Karir Asyik. Oke, mungkin langsung aja. Sebelumnya, terima kasih Kak udah mau membedah CV saya yang penuh banyak masalahnya. Terima kasih banyak Kak Cut. Mungkin langsung aja kali ya ke pertanyaannya. Mungkin kalau saya lihat kakak tuh dari background kejar mimpi Loksmawe HRD gitu kan. Nah mungkin sebagai seorang HRD di KML pasti kakak sendiri sering banget melihat berbagai CV dari berbagai kandidat. Nah mungkin kalau boleh tahu kan kak, aspek apa sih yang paling kakak perhatikan saat menilai CV? Terus ada nggak sih tips penting yang paling penting gitu yang bisa kakak bagikan untuk kami Gen Z lah yang sedang lagi mau buat CV agar dapat lebih menarik dan stand out untuk diperhatikan HRD. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih Riko atas pertanyaannya. Gimana nih Kak? Kita mau langsung gaskan aja atau kita tampung dulu? Boleh langsung aja aku jawab. Oke, mau langsung dijawab ya. Oke. Oke.
Dari pengalaman aku rekrut udah 2 tahun di Kejar Mimpi, yang pertama di tahun pertama aku screening CV sebanyak 80-an lebih. CV itu ada berbentuk, ada ETS CV, ada kreatif CV, dan ada yang perpaduan antara dua mereka gitu. Dan yang di tahun kedua, aku banyak memasuki ranah CV-nya itu udah masuk ETS semuanya gitu. Dan kreatif CV-nya itu sangat sedikit gitu, teman-teman. Jadi di setiap perkembangan zaman pasti berbeda-beda gitu. Dan dari pengalaman aku yang udah kulalui di Kejar Mimpi Kota Kusmawe dan juga di perusahaan aku dulunya di Jabodetabek saat aku intern, itu yang dilirik oleh HRD adalah 3 poin yang di atas. Yang pertama, pengalaman kerja, portofolio kita, dan pengalaman yang dimasukkan ke dalam si CV tersebut. Dan setiap kualifikasinya itu berbeda-beda, teman. Misalnya kayak di Kejar Mimpi, kita membutuhkan anak yang expert di bidangnya. Misalnya setiap divisinya berbeda-beda. Dan cara kita screening CV-nya itu juga beda-beda, teman-teman. Misalnya kayak di divisi A, dia masukin human resource gitu. Apakah poin-poinnya seperti pengalamannya itu masuk atau tidak? Misalnya di aku dulu gitu. Aku tertarik di satu CV laki-laki, dia apply di human resource dan juga dia masukin ranah PR. Dua itu saling berkaitan. Aku sangat-sangat suka CV dia karena dia di situ buat data diri dia, mahasiswa, dia punya skill apa, terus dia di situ bertuju untuk menjadi seorang human resource yang memiliki citra positif untuk Kejar Mimpi Kota Kusmawe gitu misalnya teman-teman. Dia itu udah menjelaskan data diri dia udah menjelaskan siapa dia, skill dia, dan dia juga udah memberi cuplikan seperti komitmen dia di deskripsi diri. Nah, itu sangat-sangat membuat aku tertarik. Yang pertama, di poin pertama di blog data diri. Gitu. Nah, yang kedua, tata dia itu sangat-sangat bagus. Dia masukin pengalaman dia pertama, terus pengalaman dia pernah menjadi seorang apa ya, bidang jasa content creator apa gitu waktu itu. Dan dia menjadi manajemen PR di bidang apa ya waktu itu aku lupa, tapi dia memasukkan data diri dia yang sesuai dengan human resource gitu. Dan dia pengalamannya pernah menjadi seorang bidang apa ya, seleksi mahasiswa himpunan apa kayak gitu. Nah, menurut aku ketika dia udah punya pengalaman di bidang tersebut, dia masukkan dan dicantumkan, terus dia di deskripsi dia udah memuat 4 poin tersebut, itu udah menjadi kualifikasi besar untuk aku terima CV-nya gitu, teman-teman. Gitu ya. Nah, terus warna dari CV tersebut itu juga menentukan kamu akan dipilih atau tidaknya oleh HRD. Yang ketiga, foto diri. Gitu ya. Foto diri sangat-sangat berpengaruh, teman-teman. Kadang kita mau foto diri dia itu latarnya berwarna merah, tetapi dia upload di CV dia itu berwarna biru misalnya. Nah, lebih baiknya di CV jangan taruh foto atau tanpa background, warna putih aja gitu. Itu akan tidak mengurangi kualifikasi CV kalian gitu, teman-teman ya. Nah, terus juga baju atau gaya dia itu menentukan gitu. Kadang kita ilfeel juga cara dia foto gini, kayak gitu. Jadi itu menentukan kamu akan dipilih atau tidak CV-nya gitu, teman-teman. Terus yang paling penting di kontak person, emailnya tanpa sisi-sisi, nama lengkap, terus formatnya bagus gitu. Nah, itu termasuk ada LinkedIn-nya, media sosial atau yang mendukung lainnya. Itu udah termasuk komponen dari si CV tersebut yang menarik banget. Nah, untuk kreatif CV bagaimana Kakak gitu? Untuk kreatif CV warnanya yang soft color atau menentukan misalnya kalau kalian mau pakai warna gonjes kayak merah untuk menentukan warna kalian atau kepribadian kalian boleh pakai perpaduannya misalnya merah abu-abu misalnya yang kayak ada warna gonjesnya, ada warna salurnya. Jadi kalau kita lihat perpaduannya itu bagus. Walaupun itu menjadi ciri khas kalian gitu teman-teman ya. Terus fotonya seperti aku bilang juga tadi, terus tata letaknya juga. Itu ya, itu yang menjadi kualifikasinya Koko ya. Nah, terus untuk menjawab dari poin yang kedua, poin apa aja yang harus kita masukin ke dalam CV kita. Nah, mungkin bisa di slide boleh dibantu Kakak moderator yang ada linknya. Terus dia ada keyword-keywordnya di bagian PPT slide. Hampir selesai tadi ini. Sebelahnya. Iya, ini. Itu menentukan keyword kalian, teman-teman. Itu kalian kalau nanti masuk websitenya, kalian masukin di situ. Tunggu, aku
Nyalain dulu. Halo Kak Cut, kayaknya mikrofon kakak mati deh Kak. Suara kakak nggak kedengeran sama kami nih Kak. Mikrofon kakak kayaknya mute itu Kak. Ini kayak untuk gimana? Suara kakak masih belum ada ini Kak. Oh, apa kakak mute atau gimana itu Kak? Suara kakak masih nggak keluar ini kok gitu ya? Ini kedengeran nggak? Jaringan itu udah mulai kedengaran. Udah kedengaran kok Kak. Oke, oke. Sorry ya guys, mungkin jaringan aku low gitu. Ini udah kedengeran kan ya? Atau ada trouble? Misalnya suara Enggak, aku Kak. hilang-hilang gitu. Aman, Enggak. Kak. Ini udah bagus kok Kak suara kakak. Bagus banget, jernih. Ini teman-teman ya, ini ada deskripsi yang di perusahaan. Terus ini kalian copy nanti, masukin ke dalam link yang ada di si itu, di si PPT tadi. Nah, nanti akan munculnya, aku stop screen share bentar. Nanti akan munculnya seperti yang ada di tampilin sama operator tadi, ada keyword-keyword nih. Nah, gini, ada KTP, bidang sosial, dan lain sebagainya. Nah, mungkin link ini atau website ini bisa kalian dapatin sama kakak panitia nanti. Itu akan menentukan indikator apa atau keyword apa yang dibutuhkan oleh si perusahaan dalam CV kalian. Atau sisa di screen oleh sistem, itu akan menjadi poin plus atau nilai tambah bagi kalian agar CV kalian itu 80%, 70%, atau di atas angka yang mereka inginkan gitu ya. Udah menjawab, Koko? Sangat menjawab, Kak. Terima kasih atas ilmunya, sangat bermanfaat. Oke, sama-sama teman-teman. Ada lagi? Oke. Terima kasih untuk kakak udah menjawabkan Riko. Nah, itu tadi untuk link yang di share oleh panitia nanti bakal kami share ulang lagi ke grup biar teman-teman lebih mudah akses untuk link itu. Nah, untuk penanya selanjutnya boleh raise hand. Oh, tunggu sebentar ya. Ini ada di dalam kolom komentar Lia Ardila. Pertanyaannya tuh berarti CV itu nggak semua pengalaman kita masukin ya Kak, tergantung bidang atau perusahaan apa yang dituju. Gimana Betul. tuh Kak? Betul teman-teman, misalnya kalian mau apply di bidang pekerjaan seperti HR. Nah, pengalaman kerja kalian itu usahakan pengalamannya di bidang kayak kepanitiaan, menghandle jasa, atau layanan kerja gitu. Nah, terus pengalaman lainnya di segi organisasi di bidang HRD biasanya, atau PR. Itu akan menjadi kualifikasi untuk mendukung indikator kalian. Tidak semua pengalaman bisa dimasukkan karena itu akan mengurangi nilai CV kalian. Bisa jadi poin plus atau jadi poin negatif nantinya. Jadi usahakan kalian harus lihat dulu dan baca. Makanya tadi kan ada dibilang research yang di PPT ada apa namanya tuh poinnya di research. Nah, itu kalian harus riset betul-betul seperti yang aku nampain tadi di LinkedIn contohnya. Nah, itu kalian lihat mereka maunya gimana sih si pelamarnya, data diri apa yang mereka butuhkan, pengalaman apa yang mereka ada, skill apa yang mereka punya, terus di bidang apa mereka berkecimpung selama ini sesuai dengan karakter perusahaan atau tidak, visi misinya itu sama atau tidak, apa yang diisi di CV mereka atau portofolio mereka, terus bidang kerjanya, media sosialnya, apakah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si perusahaan tersebut. Karena media perantara itu adalah HRD, tapi perusahaan itu adalah indikator yang memang mau dituju oleh si pelamar tersebut. Jadi kalian betul-betul harus melihat indikator yang kalian mau masukin, mulai dari pengalaman, pengalaman organisasi, terus bidang apa yang kalian masukin, terus kalian deskripsi diri kalian apa, terus juga sesuai atau tidak dengan permintaan yang diminta oleh syarat yang ada di website perusahaan, gitu ya. Menjawab? Gimana nih, Lia Ardila boleh on cam dulu nggak? Atau Kita chat? nggak tahu nih.
Gimana Li Ardila, apakah jawaban dari Kak Ju tadi menjawab? Oh, terima kasih Kak, udah dijawab sama dia nih Kak. Sama-sama. Sama-sama Li Ardila. Nah, Nah, aku jawab singkat aja selanjutnya, biar mempersingkat waktu ya teman-teman. iya, ini kayaknya last penanya lah ini Kak ya. Oke, nggak apa-apa. Siapa lagi? Oke, Ada? Zikri Abdul Latif udah angkat tangan. Boleh, boleh langsung ditanyakan aja. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, maaf Kak, nama aku bukan Zikri Abdul Hakim, cuma aku lagi pakai akun. Nah, nama aku Rendia Paviani, mahasiswa ilmu komunikasi juga nih Kak, kebetulan. Nah, tadi kan Kakak ada sempat ngebahas mengenai kita sebagai mahasiswa itu harus ikut minimal satu lah organisasi yang ada di kampus kan, biar bisa memperbaiki CV juga gitu. Nah, Ya. tipe manusia itu kan kayak ada extrovert, ada introvert tuh Kak. Nah, yang introvert ini kan dia bisa dibilang kayak takut gitu Kak mau masuk organisasi. Jadi dia milih untuk ya udah deh aku cuma kuliah aja, aku nggak ikut organisasi apa-apa gitu kan Kak. Nah, itu gimana Kak supaya CV-nya bisa menarik gitu? Ada nggak tips dari Kakak untuk mahasiswa-mahasiswa introvert nih? Tentunya saya sendiri sih introvert Kak. Kayak ikut organisasi pun enggak gitu. Itu gimana Kak caranya biar CV saya tuh bisa menarik gitu. Oke, langsung aku jawab aja ya kakak moderator atau gimana? Boleh langsung dijawab aja tuh Kak. Pertama aku salfok namanya tadi. Waktu ditanya aku salfok namanya. Oke, untuk seorang kaum yang sepertinya introvert atau mereka mau bekerja di belakang aja atau mau jadi mahasiswa kupu-kupu ya, bukan kura-kura. Dia boleh menjadi seorang yang mungkin kalau emang nggak mau masuk organisasi karena malu atau ada faktor lainnya atau mungkin nggak sempat dan lain sebagainya, karena kita nggak pernah tahu tiap orang itu punya karakter yang bagaimana atau dia punya pengalaman sebelum ini bagaimana gitu. Jadi don't judge by the cover, teman-teman. Jadi kalau kalian punya teman-teman yang mungkin introvert, dirangkul aja nggak apa-apa, mungkin kayak tanya aja kenapa kamu nggak mau ikut organisasi atau lain sebagainya. Nah, tips dari aku saranin untuk ikut kalau emang nggak mau yang langsung ranahnya depan publik, organisasinya atau berbaur di kampus, boleh cobain organisasi yang online yang kita nggak jumpa orangnya, tapi kita punya setidaknya pengalaman yang kita handle divisinya gitu. Misalnya aku ada salah satu organisasi yang aku masukin dulu itu namanya Teman Gagal. Teman Gagal itu bergerak di bidang psikolog person atau remaja. Mereka itu adalah organisasi nasional di bidang ranahnya itu nasional gitu, tapi mereka itu nggak ada offline-nya, kecuali anak-anak yang memang ranahnya di Jabodetabek gitu. Terus organisasi Kejar Mimpi misalnya kayak gitu. Mereka ada buka webinar, ada buka kelas-kelas online gitu, seperti kalian PTBKK Unimal seperti kalian kan ada buka seperti webinar. Nah, ikut webinar aja nggak apa-apa, nggak perlu pengalaman organisasi untuk menambah CV kalian. Dan pengalaman aku yang pernah buat CV kawan aku yang anak introvert, aku saranin mereka untuk muat tugas-tugas kuliah mereka. Misalnya ke FGD atau organisasi, misalnya kayak pernah buat pengalaman FGD kalau kalian tahu, biasanya anak organisasi tahu, itu anak komunikasi pasti ada mata kuliah wajibnya gitu. Atau setiap jurusan lainnya nggak perlu komunikasi, misalnya kayak ekonomi atau apa lain sebagainya, kalian pasti punya mata kuliah wajib yang memang berbaur dengan dosen atau itu masyarakat, atau kalian diwajibkan untuk buat konten creator. Nah, itu masukkan di dalam CV kalian, tapi olah kata seperti aku bilang tadi, dan yang dibilang sama panitia yang ada subnya, di teorinya itu ada dimasukkan inovasi. Nah, di inovasi tersebut kalian kembangkan bahasanya. Sekarang kan banyak AI itu. Nah, kalian masukkan aja, kembangkan katanya dan lain sebagainya gitu. Itu saran dari aku. Terus saran yang ketiga, tips dari aku, dari pengalaman pribadi aku, dari anak introvert kita pasti punya hobi. Gak mungkin kan kita nggak punya hobi, misalnya kayak kita hobinya watching, atau kita punya hobi membaca. Biasanya anak introvert sukanya membaca atau nulis sendiri itu di buku mereka sampai full gitu. Nah, itu masukkan ke dalam karakter, pengalaman, atau skill kalian, atau bakat kalian pribadi. Bahwa kalian punya bakat di bidang writing, atau kalian suka watching movie dengan, apa ya, buat aja olahan katanya seperti analisis film apa, dari problematika apa gitu. Nah, itu
akan menjadi satu kualifikasi untuk CV kalian lebih bagus, teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir kalau kalian nggak punya pengalaman kerja atau kalian nggak punya pengalaman organisasi, boleh dimasukkan hobi dan juga dari mata kuliah wajib kalian. Ya, atau mungkin kalian pernah kerja jadi bisnis keluarga, misalnya bantu-bantu orang tua buat kue, atau kalian bantu-bantu keluarga, misalnya kayak jaga toko, itu boleh juga, apa kok, dimasukkan aja. Oke, itu 3 tips dari aku, semoga membantu. Bisa terjawab atau ada pertanyaan lagi? Nggak apa-apa, ditanyain aja. Makasih Kak, sangat kerja. Oke, thank you. Baik, untuk sesi Q&A kita padai saja. Sebelumnya kita mau ucapkan terima kasih ya buat Kak Cutar Nazila sudah memberikan jawaban yang tentunya ini dapat membantu kami untuk problem solving lainnya. Kemudian tadi untuk materinya menurut kami, terlepas dari saya seorang moderator, menurut aku informasi kakak tuh pematerian kakak itu informatif dan juga inspiratif sih, dan nanti mungkin setelah ini bisa langsung kami implementasikan dalam pembuatan CV. Nah, sebelum kita menutup sesi Q&A ini, kita bakal masuk ke sesi penyerahan sertifikat. Boleh digeser? Nah, teman. Oke, kami ada sedikit cenderamata untuk Kak Cutan Nazila atas sudah menjadi narasumber kita pada hari ini. Gimana? Aku ngambilnya gini. Gini ya. Mau di screenshot. Sebelum kita berakhir, kita kan Nah, untuk sesi penyerahan sertifikat, langsung saja kita lanjut ke sesi foto bersama ya teman-teman. Boleh nanti untuk pertama kita sesi foto bersamanya itu gayanya formal aja dulu. Setelah itu kita boleh gaya bebas, dan selanjutnya kita boleh foto pakai gaya 7 seperti ini. Nah, untuk yang pertama kita boleh on cam semua ya teman-teman, karena ini menjadi syarat untuk mendapatkan sertifikat. Boleh on cam semua. Ridho Aulia Rizky, boleh on cam. Oh, ini rupanya cantik-cantik ya orangnya. Nggak kelihatan. Oke, udah on cam semua. Oke. Dea Ismawati, boleh on cam dulu. Oke, untuk foto pertama kita boleh formal dulu ya, senyum formal. Oke, aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, untuk foto kedua kita boleh foto bebas, terserah mau kayak mana. 1, 2, 3. Oke, untuk foto ketiga terakhir boleh gaya 7 kayak gini ya teman-teman. Tangannya taruh gini. nggak bisa. Coba, bisa nggak? Ayo. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Nah, oleh karena itu berakhir pula kegiatan kita hari ini. Aku mengucapkan terima kasih dan aplaus virtual juga untuk kita semua udah mau meluangkan waktu untuk investasi juga. Dan terima kasih sebesar-besar dan sebanyak-banyaknya buat Kak Cutar Nazila yang sudah mau mengusahakan waktunya untuk bagi ilmu ke kita ini semua, sehingga kita bisa dapat tips dan triks dan juga CV teknik yang bagus sehingga kita dapat bersaing dengan CV-CV keren lainnya. Oke, sekian dari kita semua. Semoga semuanya dapat bermanfaat untuk kita dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kak Cut, masih. Nggak apa-apa. Dan ada teman-teman semuanya, nantikan webinar kita selanjutnya.